Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ridwan Dambe. NIM saya 19086242. Baik, saya di sini akan menjelaskan dalam pembelajaran kurikulum dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, apa itu kurikulum 13? Yang pertama, kurikulum adalah kurikulum yang berlaku dalam setiap pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 13 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang disampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang disampaikan terlihat ada di materi bahasa, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Yang kedua, saya akan menjelaskan komponen kurikulum K13. Yang pertama yaitu tujuan. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia di Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kemudian tujuan pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan institusional. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Yang terakhir, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Yang kedua, saya akan menjelaskan komponen isi. Komponen isi ini, isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Yang dalam contoh kriteria yang dapat membantu pada perancangan kurikulum dalam menentukan isi kurikulum. Kriteria itu antara lain: isi kurikulum harus sesuai, tepat, dan bermakna bagi perkembangan siswa. Isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial. Kemudian kurikulum SD yang pertama berbasis tematik integratif sampai kelas 6. Yang kedua, menggunakan kompetensi lulusan untuk merumuskan kompetensi inti pada tiap kelas. Yang ketiga, menggunakan pendekatan sains dalam proses pembelajaran atau mengamati, bertanya, mencoba, mengelola, menyajikan, menyimpulkan, serta mencipta semua materi pelajaran. Yang keempat, menggunakan IPA dan IPS sebagai materi pembahasan pada semua mata pelajaran. Yang kelima, mengumumkan jumlah mata pelajaran dengan hasil dari 10 dapat dikurangi menjadi 6 melalui penggenerasian beberapa mata pelajaran seperti IPA menjadi materi pembahasan pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan lain-lain. IPS menjadi materi pembahasan pelajaran PPKN, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Jadi muatan lokal menjadi materi pembahasan seni budaya dan prakarya, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian mata pelajaran pengembangan diri diintegrasikan ke semua mata pelajaran. Menempatkan IPA dan IPS pada posisi sewajarnya bagi anak SD, yaitu bukan sebagai disiplin ilmu melainkan sebagai sumber kompetensi untuk membentuk sikap ilmuwan dan kepedulian terhadap interaksi sosial.
Ketujuh, perbedaan antara IPS, IPA dan IPS dipisah atau diintegrasi hanya pada apakah buku teksnya terpisah atau jadi satu. Yang ke-8, menambah 4 jam pelajaran per minggu akibat perubahan proses pembelajaran dan penilaian. Yang kedua, kurikulum SMP sama dengan SD, akan disusun berdasarkan kompetensi harus memiliki peserta didik SMP dalam ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Menggunakan mata pelajaran sebagai sumber kompetensi dan substansi pelajaran. Menggunakan pendekatan sains dalam proses pelajaran, mengamati, bertanya, menalar, mencoba, mengelola, menyajikan, menyimpulkan, mencipta semua mata pelajaran. Yang terakhir, mengumumkan jumlah mata pelajaran dengan hasil dari 12 dapat dikurangi menjadi 10 melalui peginterasian beberapa mata pelajaran, seperti tik menjadi sarana pembelajaran pada semua mata pelajaran, tidak berdiri sendiri, yaitu muatan lokal menjadi materi pembahasan seni budaya dan prakarya. Yang kedua, mata pelajaran pengembangan diri diintegrasikan ke semua mata pelajaran. Yang ketiga, IPA dan IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran integratif psikensi dan integratif sosial studies, bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu. Keduanya sebagai pendidikan berintegrasi aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan siswa sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam. Bahasa Inggris diajarkan untuk membentuk keterampilan bahasa. Menambah 6 pelajaran per minggu sebagai akibat dari perubahan pendekatan proses pembelajaran dan proses penilaian. Kemudian kurikulum 13 dalam SMA dan SMK yang membahas yang pertama, kelompok mata pelajaran wajib, yaitu kelompok A dan B. Kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek kognitif dan afektif. Sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan fisikomotor. Yang kedua, kelompok mata pelajaran peminatan terdiri atas 3 kelompok, yaitu peminatan matematika dan sains, dan peminatan sosial, dan peminatan bahasa. Mata pelajaran lintas minat yang mata pelajarannya dapat diambil oleh peserta didik di luar kelompok mata pelajaran peminatan yang dipilihnya, tetapi masih dalam kelompok peminatan lainnya. Yang keempat, mata pelajaran pendalaman dimaksudkan untuk mempelajari salah satu mata pelajaran dalam kelompok peminatan untuk persiapan ke perguruan tinggi. Yang kelima, mata pelajaran pilihan lintas minat dan mata pelajaran pendalaman bersifat opsional, dapat dipilih kedua atau salah satu. Kemudian saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu pelaksanaan kurikulum K13 dalam PJOK, dalam pelajaran PJOK. Pengolahan kelas pada pelaksanaan pelajaran dengan kurikulum 2013. Yang pertama, pada pelaksanaan pembelajaran, tentunya guru harus melakukan pengelolaan kelas. Bentuk pengelolaan kelas yang dilakukan guru menurut kurikulum 13 adalah sebagai berikut. Pengaturannya tempat duduk. Saat proses pembelajaran, guru harus memperhatikan bagaimana setting tempat duduk siswa di dalam kelas sehingga bersesuaian dengan pendekatan atau model pembelajaran yang dipilih. Juga tujuan pembelajaran dan karakteristik proses pembelajaran itu sendiri. Ketika mengajar dan memfasilitasi pembelajaran di dalam kelasnya, guru harus menyampaikan pembelajaran dengan volume yang suara yang cukup keras. Begitupun dengan intonasi yang digunakan sehingga sedemikian rupa dapat didengar oleh siswa, dapat mencapai tujuannya. Yang keempat, setiap kelas bisa jadi memiliki dinamika yang berbeda. Setiap kelas dengan siswa-siswa yang berbeda tentu mempunyai kecepatan belajar yang berbeda.
Yang keempat, pembelajaran yang melibatkan siswa. Pelaksanaan pembelajaran pada implementasi kurikulum 2013 adalah pembelajaran efektif, di mana seluruh siswa harus terlibat aktif di dalamnya. Terlibatan dalam pelaksanaan pelajaran ini baik dalam bentuk aktivitas fisik maupun dalam bentuk aktivitas siswa. Kelima yaitu umpan balik, pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan kemudian membuat seluruh siswa di dalam beraktivitas dengan baik. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.